Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Syafruddin dengan NIM 2014-2013-7 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 8D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian komprehensif kompetensi pendukung oleh dosen penguji Ibu Anita MSI. Untuk materi yang disampaikan ada Pegadaian Syariah, Pembiayaan Syariah, Asuransi Syariah, BMT, dan Lembaga Jiswaf. Lembaga Keuangan Syariah Pegadaian Syariah atau RAHEN. Pegadaian Syariah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 dan Hukum Agama Islam atau Gadai dilihat dari sisi fikih yaitu ar-rahan, yaitu suatu akad atau perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Rahan dalam pengertian hukum perdata adalah sama dengan gadai, tetapi dalam pengertian syariah atau Islam terdapat hal-hal yang spesifik yang tidak terdapat pada pengertian gadai. Pengertian gadai yaitu sebagai berikut. Rahan artinya tetap, kekal, dan jaminan. Rahan adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam. Rahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong dan tidak untuk semata-mata mencari keuntungan selanjutnya. Dalam perbankan juga terdapat salah satu produk yang dikenal dengan nama rahan. Rahan perbankan juga memiliki perbedaan dengan rahan yang ada di lembaga pegadaian, di mana prosedur penerimaan dana lebih mudah dan cepat di Pegadaian Syariah daripada di bank. Bunga rendah sesuai dengan kesepakatan, sedangkan di bank berdasarkan bunga pasar dan berfluktuasi. Dapat meminjam dengan dana kecil karena jaminan dapat berupa barang sehari-hari, berbeda gadai di bank hanya diperuntukkan untuk peminjaman besar dan terpercaya dan barang jaminan yang bernilai tinggi. Pegadaian syariah atau gadai dilihat dari sisi fikih disebut arahan, yaitu suatu akad atau perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang milik sebagai tanggungan utang. Pegadaian syariah merupakan hasil kerjasama Perum Pegadaian dengan BMI atau Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 20 Desember 2002. Pegadaian Syariah berdiri pertama kali pada Januari 2003 di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah. Pegadaian Syariah berlandaskan pada Fatwa DSN MUI nomor 25/DSN-MUI/Romawi 3/2000 pada tanggal 26 Juni 2002 bahwa pinjaman dengan mengandalkan barang sebagai jaminan hutang rahan diperbolehkan. Akad perjanjian gadai Qard Al-Hasan, gadai Al-Mudharrabah, gadai Bangi Al-Muqayyadah. Selanjutnya yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah merupakan suatu kegiatan yang bergerak dalam usaha pertanggungan untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta maupun pihak lain dalam menghadapi risiko dengan tabarru melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Prinsip asuransi syariah yaitu tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, kerelaan, larangan riba, larangan judi, dan larangan gharar. Akad perjanjian yang berlaku dalam asuransi konvensional dan syariah juga berbeda. Asuransi syariah menggunakan akad tabarru yang bertujuan untuk saling menolong, sedangkan asuransi konvensional berbasis pada sistem jual beli. Asuransi premi sukarela berbasis ta'awun. Dalam asuransi ta'awun yang dikembangkan adalah kerjasama saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Konsekuensi dari hal ini, dana yang diberikan peserta bersifat sukarela, sehingga peserta tidak bisa menarik kembali dalam bentuk uang di luar klaim yang ditentukan. Nilai yang disumbangkan bisa sama maupun juga berbeda-beda sesuai kemampuan peserta. Dan ini kembali kepada kesepakatan. Pembiayaan syariah. Distribusi pembiayaan syariah besarnya penentuan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus terjadi dengan adanya kerelaan atau antarodin antara masing-masing pihak tanpa unsur paksaan. Dari teknik perhitungan, bagi hasil terdiri dari bagi untung atau profit sharing dan bagi pendapatan atau revenue sharing. Jadi, mekanisme perhitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan di perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu profit sharing yang diartikan sebagai bagi keuntungan menurut etimologi Indonesia, sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Jadi, profit sharing adalah total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan profit alias keuntungan bersih. Yang kedua, revenue sharing, yaitu hasil atau penghasilan dan pendapatan serta sharing yang artinya bagi. Jadi, revenue sharing adalah laba berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau disebut juga pendapatan kotornya.
Dalam praktiknya, perbankan melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari hasil usaha atau investasi yang sudah dijalankan. BMT atau Baitul Mal dapat diartikan secara fisik sebagai tempat al-makan untuk menyimpan dan mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. Di Indonesia, istilah ini sering kita kenal dengan BMT atau Baitul Mal At-Tanwil. Baitul Mal At-Tanwil atau BMT disebut juga dengan koperasi syariah, yang merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berpartisipasi dalam pengumpulan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Baitul Mal Tanwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT mempunyai peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. Keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta juga dapat berfungsi sebagai lembaga yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif, sebagaimana layaknya bank. Ia merupakan lembaga swasta yang tidak hanya berfungsi sebagai penerima dan penyaluran harta atau mal bagi yang berhak, tetapi juga mengupayakan pengembangan harta itu sendiri atau tamwil, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dan yang terakhir ada jiswaf atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf, yang memiliki arti praktik memberikan sumbangan atau donasi dalam Islam. Praktik jiswaf ini memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran agama Islam, baik dalam konteks sosial, ekonomi, maupun spiritualnya. Program jiswaf sendiri bertujuan untuk memfasilitasi praktik jiswaf yang ada di masyarakat. Program ini dapat berupa program pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang diorganisir oleh lembaga sosial atau keagamaan. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.